Pakar ingatkan masyarakat waspadai aplikasi emas digital ilegal karena memang banyak sekali katanya nggak ada fisiknya. Digital itu sebenarnya cara aja ya. Apa ke toko emas langsung atau beli pakai digital itu hanya cara. Tapi permasalahannya yang mesti kita pastikan waktu kita beli di aplikasi digital, aplikasi itu siapa di belakangnya. Prinsip syariah kan kita nggak bisa transaksi kalau nggak ada barangnya. Jadi kalau di aplikasi Bion itu jualan emas, beli emas, artinya BSI udah punya emasnya, lalu ditransaksikan. Kita kasih solusi. Selamat datang Bapak Direktur Utama Bank BSI. Wah, ngeri. Pak Dirut, Bapak Anggoro Eko Cahyo, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas Heri. Ini menarik karena semuanya serba emas, bahas emas, apalagi fenomenal mengenai emas digital. Ya. Loh, kalau saya beli emas digital, apalagi ntar dari BSI yang mengatasnamakan syariah, mana emasnya? Iya, rame itu ya. Rame. Itu. Nanti kita bahas Pak Dirut ya. Iya, oke. Tapi siap. menarik bahwa kenapa saya butuh Anda, kenapa Indonesia butuh Anda, karena memang Anda orang nomor satunya di bank syariah di Indonesia inilah. Alhamdulillah. Jadi artinya jangan sampai, apalagi Ramadan ya, enggak Iya. Ramadan juga sebenarnya kan muamalah juga tetap dijaga gitu ya. Benar. Berdasarkan fikih-fikihnya, hukum-hukumnya. Jadi jangan sampai sekarang fenomenal emas, orang masuk emas, beli emas, apa segala macamnya. Saya tahu betul Anda sudah tergila-gila dengan Bionnya BSI karena Alhamdulillah. Gen Z. Datanya keren loh. Saya mau apresiasi buat beliau nih. Saya mau apresiasi buat beliau, bisa dibilang, maaf Pak, dengan segala hormat. Anda di BSI kan berarti hitungannya 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan udah naikin angka persentase Gen Z jadi punya banyak emas. Alhamdulillah. Tapi Gen Z-nya sebenarnya hebat-hebat juga. Udah ngerti investasi juga, jadi edukasinya lebih gampang. Karena Anda punya strategi. Strategi cakep banget ya. Ya banyak lah nanti lah, 50.000 bisa beli emas, Ya, apa segala macamnya gitu kan. Betul. Dalam waktu 10 bulan angkanya Gen Z jadi, karena kenapa? Karena kondisinya sekarang ketika mereka pengen ngejagain asetnya mereka jangka panjang, melek investasi, tapi di tempat yang tepat gitu loh. Di instrumen yang bukan mengkhawatirkan, karena zaman sekarang yang aman. Apalagi kan syariah juga kan, ya harusnya kan begitu kalau bisa. Nah sehingga anak-anak muda sekarang yang fenomenalnya, ngapain beli rumah, ngapain gini apa segala macamnya, full investasi aja dulu karena susah juga ngegapai rumah apa segala macamnya gitu. Kita bahas aja mengenai fenomenal emas dan lain sebagainya. Asik kali Pak Dirut ya. Ayo silakan. Ya, ini beritanya coba kita lihat. Tapi kita lihat dari harga emas dulu deh. Nih, harga emas di BSI ya ini dari Kompas ya. Nah, ini 3.055.000 per gramnya. Perasaan kemarin 4.000 ya? Bener nggak sih? Hah? Apanya? 3.400.000 atau 3.040.000 gitu. Orang saya kemarin baru hitung-hitungan. Ya? Lah iya sama teman saya. Udah jadi 3.055.000. 3.004.000 kok. Saya masih ada kalkulatornya nih kayaknya. Baru beli ya? Ya. Nah makanya itu 3.055.000. Oke. Berita, coba tadi yang berita tentang digital dan ilegal itu juga menarik. Kita bahas Pak Dirut. Itu ramai itu. Ya, saya pengen summary-kan dulu apa obrolan kita nih. Nah ini, ya di antara ya. Pakar ingatkan masyarakat waspadai aplikasi emas digital ilegal. Saya nggak paham nih, apakah totally digital ini adalah salah? Iya. Kalau ilegalnya kita nggak isu lah ya. Sudah lah, salah gitu. Tapi kalau digital yang dimaksud karena memang banyak sekali katanya nggak ada fisiknya. Nah, kita bahas aja sebenarnya fenomenal terjadi ini seperti apa sih Pak Dirut? Nah, begini. Orang beli emas pasti kepingin dia aman. Betul. Dan punya emasnya. Ya. Mungkin sekarang ada beberapa fenomena orang beli emas secara digital, tetapi lembaga penyelenggaranya itu tidak kredibel. Sehingga pada saat dia beli dan saat dia butuh, nggak ada tuh emasnya. Atau si penyelenggaranya nggak bisa deliver tuh emasnya. Nah itu konteksnya bukan disalahkan digitalnya. Digital itu sebenarnya cara aja ya. Kan cara bertransaksi, apa ke toko emas langsung atau beli pakai digital itu hanya cara. Tapi permasalahannya yang mesti kita pastikan waktu kita beli di aplikasi digital, aplikasi itu siapa di belakangnya. Nah, itu yang penting kan, itu yang penting. Nah, kalau kita bicara di BSI, di aplikasi Bion, karena Bion itu by BSI, punyanya bank, dan bank itu BSI udah pasti legal kan, karena sudah diawasi OJK, itu pasti legal. Yang kedua karena BSI ada bank syariah, prinsip syariah kan kita nggak bisa transaksi kalau nggak ada barangnya. Betul. Ya kan? Betul. Jadi kalau di aplikasi Bion itu jualan emas, beli emas, artinya BSI udah punya emasnya, lalu ditransaksikan. Kan prinsipnya kan kalau di syariah prinsipnya ada pembelinya,
ada penjualnya, ada barangnya yang transaksikan, ada harganya, ada akadnya. Udah itu aja kan? Jadi kalau di Beyond kan bicara mengenai ada pembelinya nggak? Ada yang punya aplikasi Beyond, penjualnya BSI, ya kan? Harganya ada di aplikasi Beyond, ada harganya tuh, tertera harganya. Jelas nggak kucing dalam karung ya? Betul. Lalu ada harganya, lalu akadnya udah pasti ada akadnya. Begitu dia oke berarti setuju dong. Ada harga dan akadnya kan, ada barang, ada harga, ada penjual, pembeli, terus akad. Dah. Begitu dia oke. Kalau dia nggak oke, jangan diklik oke kan gitu ya. Nah, harga mana? Ya harga pada saat transaksi itu. Yang tertera di screen. Kalau nanti sore lagi dibeli lagi harga berubah kan, harga bisa berubah. Ya harga sore lagi itu, akadnya di sore lagi kan gitu ya. Nah itu yang menurut saya kita mesti edukasi betul ke teman-teman kita yang muda-muda, Gen Z terutama tuh, untuk mereka bisa memilih aplikasi apa yang mereka pakai waktu mereka mau investasi emas. Emasnya udah bener sebagai instrumen yang aman gitu ya. Dalam 20 tahun terakhir naik terus, 5 tahun terakhir naiknya hampir 100% gitu kan. Itu kan nggak ada tuh investasi yang begitu kan, jarang kan. Tapi mereka harus jeli di mana mereka mau belinya. Gitu. Pantesan Atta Halilintar waktu itu dia pernah cerita sama saya tuh ya, bisa beli ruko dari emas. Iya betul. Lewat Beyond dia, serius dia. Iya betul. Atta pun pakai Beyond by BSI loh. Betul. Ya Atta juga pakai Beyond juga untuk belinya. Tapi intinya kan aplikasi itu artinya reliable kan, karena terbukti pada saat dibutuhkan untuk beli aset yang lain, ruko ada emas ya kan, cair duitnya sesuai dengan harganya kan, itu yang penting kan. Nah yang jadi persoalan tuh berarti sebentar, kalau tadi Anda katakan bahwa emas digital tergantung atau mungkin digital caranya gitu ya. Iya. Emang ada dua cara gitu. Kalau setiap yang digital, kita nggak lagi bahas ilegalnya dulu nih. Satu-satu nanti kita runut ya Pak Dirut ya. Nggak lagi bahas mengenai ada fisika apa enggaknya. Emang cara digitalnya ini ada banyak cara gitu? Maksudnya ada yang cara yang benar, ada yang cara, kan digital mah digital, orang tinggal payment gateway dia beli, tombol buy istilahnya atau iya udah kan. Emang ada cara yang dimaksud dengan cara yang salah itu yang mana? Sebenarnya bukan cara yang salah. Digital sebuah cara. Digitalnya sih cara. Tetapi siapa di balik aplikasi yang dipakai itu? Aplikasi digitalnya aplikasi siapa? Emang nanti arahnya kemana? Kalau siapanya itu pengelolanya berarti kan, tata kelolanya kan, pengelolaannya. Kalau kita bicara emas, beli emas di toko emas sama di aplikasi Beyond, konsepnya sama kan? Iya. Karena beli barangnya ada, fisiknya ada, diambil, dibawa pulang kalau di toko emas, disimpan di rumah. Kalau di Beyond belinya di aplikasi, disimpan di bank, di vaultnya bank, di tempat di berangkasnya bank, kan gitu ya. Bedanya apa? Bedanya yang satu lebih aman karena kita nggak usah takut kalau di rumah, apalagi mau lebaran begini tiba-tiba rumah kosong ditinggal terus rumahnya dibongkar gitu kan, itu repot kan. Kalau di bank ya vaultnya bank. Tetapi cara belinya yang satu datang ke toko emas, yang satu melalui aplikasi secara digital. Bisa 24 jam belinya. Toko emas sore tutup. Nah, tetapi yang melaksanakan siapa? Beyond adalah bank syariah. Kalau aplikasinya bukan Beyond dan penyelenggaranya bukan syariah, institusi yang memang kredibel, ya berarti kita beli kucing dalam karung dong. Apa iya dia punya emasnya? Ujung-ujungnya nanti pasti ada ke fisiknya ya? Fisiknya. Jadi kata kuncinya kita membeli fisik, tapi caranya berbeda. Datang ke toko atau pakai aplikasi. Tapi kata kuncinya fisiknya harus ada dulu. Nah, pertanyaannya kalau bicara mengenai beli emas secara digital, apalagi ada kata-kata ilegal, wah lebih seru lagi tuh ya. Ya kan, udahlah ilegal, terus emasnya nggak ada, ya kan double tuh ya kan. Ilegal berarti secara apa? Secara izin ya berarti ya? Macam-macam ya? Berarti kan mesti pastikan dulu, pertama, apakah memang si penyelenggaranya atau yang penjualnya itu memang kredibel apa enggak? Dia punya izin apa enggak? Memang dia boleh jual emas atau enggak? Satu itu. Kedua, kalau kita bicara syariah, ya harus dia punya emasnya. Dia mungkin legal, tapi waktu dia jual dia nggak punya emasnya. Bisa jadi. Atau misalnya hari itu dia punya stok emas cuma 10 kilo gitu. Tapi karena permintaannya tinggi, dari pagi jualan jam 8, jam 10 secara digital habis semua kebeli. Jam 12 dia pikir nanti bisa beli lagi lah stoknya. Sekarang jual dulu aja gitu. Nggak boleh itu. Secara syariah nggak boleh. Kalau nggak ada emasnya nggak boleh jualan, berhenti, stop. Catet tuh. Harus stop. Meskipun orientasinya target revenue.
Ya, revenue pasti kan, semua usaha target revenue. Tetapi kan sekarang prinsip-prinsip dasarnya harus kita penuhi. Kalau di syariah itu nggak boleh. Di kami kalau misalnya jam 10 habis, cuma satu caranya, beyond kita stop jualan. Nggak bisa beli, udah nggak bisa. Loh, berarti tulisannya apa keterangannya? Keterangannya nggak bisa, udah nggak bisa beli. Tapi kita nggak pernah lakukan itu. Yang kita lakukan cuma satu. Begitu stok menipis, penjualan per individunya kita kurangi maksimumnya. Agar semua orang tetap bisa beli emas. Kalau tadi bisa 100 gram, oh ini stok agak menipis, per orang 50 gram. Atau kalau makin menipis lagi, per orang 10 gram. Oh, kenapa nggak dibikin, maaf saya potong, kenapa nggak dibikin langsung dari awal 50 gram? 5 gram, 0,5 gram, kecil-kecil 50.000 misalnya dari awal? Karena kita lebih berpikir begini, BSI itu tujuannya memang bukan jualan emasnya, tapi tujuannya memperbanyak orang punya emas. Jadi semakin banyak masyarakat, kan ujung pertamanya gini, awalnya gini, Bank Syariah di Indonesia ini, perbankan syariah ini, literasinya 43%, inklusinya 13%. Iya. Dari 100 orang yang ditanya, tahu nggak Bank Syariah? 43 orang bilang, oh tahu. Tapi kalau ditanya, dari 43 orang ditanya, punya produk syariah nggak? Cuma 13 orang yang bilang, oh punya. Gap 13 dan 43 inilah yang buat kita jadi PR di syariah, memperbanyak orang yang tadi 13 jadi 43. Jadi memperbanyak orang gabung ke bank syariah kan. Nah emas jadi entry point-nya. Kaitan tadi jualan emas, kita emang nggak mau jualan emas sekilo, nggak. Kita mau jualan emas sesederhana mungkin dan se-affordable mungkin. Supaya makin banyak orang beli emas, bergabunglah dia ke perbankan syariah. Setelah itu baru kita mulai edukasi juga lagi produk-produk syariah, haji, umroh, pembiayaan yang sesuai syariah. Jadi kenapa nggak dari awal? Karena kita berpikir stok yang kita punya mau kita share ke semua nasabah. Kalau sore hari tinggal dikit ya kita kecilin. Kalau pagi masih banyak kita kasih banyak. Gitu. Jadi benar-benar kita prinsipnya sebanyak mungkin yang bergabung itu penting. Bukan banyak-banyakan emas yang dijual. Gitu. Tadi Anda katakan bahwa ini ada literasi biar sampai ke orang-orang yang ujung-ujungnya juga naikin ya kue lah ya. Bank syariah orang jadi minat apa segala macamnya. Cuma saya penasaran adalah korelasinya antara emas dan syariah. Ini dari sisi apa? Betul, kalau lihat dari kacamatanya zaman Rasulullah SAW apa segala macam itu kan pasti kan identiknya dengan kesana gitu ya. Ya dinar, dirham ya emas ujung-ujungnya dan seterusnya. Nah cuma kalau lihat dari, ini agak unik strateginya beliau teman-teman. Jadi untuk naikin literasi bank syariah, orang jadi nabung syariah apa segala macamnya, tapi pintu gerbangnya lewat emas. Padahal emas ini kan bukan berarti juga melulu orang harus melek syariah dulu untuk beli emas. Non muslim pun juga beli emas gitu loh. Nah, jadi strategi apa yang maksudnya yang Anda yang jalankan? Ambil ya. Iya. Ini pertanyaan menarik nih. Sebenarnya bank syariah itu kan inklusif ya. Semua orang bisa ke bank syariah, nggak hanya muslim. Ya kan? Nah, di situ kita melihat waktu 43% literasi dan inklusi itu nggak semua juga muslim tuh. Ada juga non muslim kan. Tetapi sebagai sebuah sistem keuangan syariah ini kita kepingin dorong agar masyarakat lebih banyak tahu. Karena sistem syariah ini mengedepankan kepada transparansi. Tadi kan ada harganya, ada barangnya, gitu kan aman udah pasti. Waktu kita berjalan waktu, bank syariah ini kan bertahun-tahun market share-nya kan naiknya pelan. Karena masyarakat merasa begini, apa sih bedanya produk tabungan syariah sama bukan syariah? Apa sih beda pembiayaan syariah dengan pinjaman di konvensional? Selalu bertanya begitu tuh. Jadi kalau ditawari produk syariah, mereka bilang begini, saya udah punya produk bank kok, udah punya tabungan, kenapa saya mesti buka lagi? Gitu kan? Iya betul. Oh saya udah punya pinjaman perumahan kok, kenapa saya pinjam lagi? Gitu kan? Kalau kita menjelaskan prinsip-prinsip syariahnya, kadang-kadang mereka merasa bahwa udahlah, saya udah punya kok, nggak banyak bedanya kan? Gitu kan? Prinsip bagi hasil transparan, ya udahlah nggak apa-apa lah, kayak juga bank saya juga begitu gitu kan? Nah, padahal konsepnya berbeda kan, akadnya berbeda kan. Kita di syariah beda-beda akadnya kan. Nah, jadi pada saat kita menemukan waktu harga emas semakin meningkat bagus dan momentumnya begini, tahun lalu BSI ini Bank Syariah Indonesia diberi amanat oleh Pak Presiden sebagai bullion bank pertama. Nah, Februari tahun lalu. Pak Presiden tuh kepingin emas yang ada di masyarakat, tujuannya bullion bank itu dibawa ke bank supaya menjadi punya nilai ekonomi. Kalau di bawah bantar nggak bisa buat apa-apa kan? Mau buat usaha nggak bisa, mau buat nyokolin anak nggak bisa, kecuali digadai gitu. Kalau dimasukin ke bank, bank nyimpen, mereka bisa menggadai, bisa juga nanti ambil pembiayaan, atau bahkan dia belinya secara cicil. Itu tujuannya bullion bank. Nah dari momentum itu kita melihat, berarti bank syariah ini
pada saat punya dual engine, tadinya kan BSI cuma satu engine aja nih, dengan license Bank Syariah, dengan produk-produk Bank Syariah semua. Begitu dapat Bullion Bank license, kita berpikir, wah ini BSI punya dual engine, mesti kita manfaatin nih engine ini, ya kan double engine nih, mesti kita manfaatin untuk lagi-lagi ngajak orang ke Bank Syariah. Ketepatan sejak tahun lalu, 5 tahun terakhir harga emas kan naiknya tinggi banget kan, itu jadi top of mind semua orang kan, wah emas bagus nih harganya gitu. Pertanyaannya mereka bilang begini, ya bagus sih harganya, tapi mahal harganya gitu kan. Saya nggak bisa beli, per gramnya waktu itu tahun lalu masih 1,5 juta, 2 juta kan, saya nggak bisa beli. Nah kita melihat, oh ada kebutuhan dari masyarakat, kepingin ikut menikmati kenaikan harga emas, tapi merasa kemahalan, maka kita di Beyond ngasih solusi, kita bikin mohon kecil, 50.000. Oke, jadi dapetnya berapa gram tuh? 0,002 kali ya, 0,02 kayaknya. Nah, tetapi kita kepingin mereka masuk ke Bank Syariah, masuk secara bersemangat, nggak terpaksa, karena dia merasa kepingin punya emas. Dan kita Mas Diri, kita bilang begini nih, selalu bilang begini ke mereka, penyesalan terbesar di era saat ini adalah melihat harga emas hari ini. Nah, itu dia tuh. Oh, dalam bos. Dalam kan? Iya kan? Iya. Pasti Tiba-tiba waduh, kok 3 juta ya? Waduh, kok saya nggak beli kemarin ya gitu. Besok saya bilang begini, gimana caranya supaya nggak menyesal? Ya hari ini beli. Karena kalau hari ini nggak beli, besok menyesalnya sama lagi. Ya naik lagi. Kan besok akan jadi hari ini hari juga lagi kan? juga kan? Iya. Tapi saya nggak mampu. Ya udah, beli aja 50.000. Oh saya nggak mampu, saya maunya agak gede, mau 10 gram, tapi uang belum ada. Ya udah cicil aja. Oh, di Beyond by BSI bisa cicil? Bisa. Loh, bisa. Kan tapi beda-beda Pak Dirut nantinya. Apanya? Isu tentang harga emas. Harga ini. Nah, asik nih kita bahas nih. Iya. Jadi dia nyicil. Ya. Saya beli 1 gram. Ya, katakan 10 gram lah biar seru ya. Ya 10 gram deh, boleh. Iya benar. 10 gram kali berapa tadi? 3.050 ya? 3 juta, iya anggaplah 3 juta pas lah ya. 3 juta pas ya. Berarti jadi 30 juta. 30 juta harga hari ini. Saya beli 30 juta harga hari ini ya. Harga hari ini. 30 juta pas anggaplah ya. Ya. Terus kita mau cicil berapa lama? 5 tahun misalnya. Kan berubah-berubah nantinya. Harga hari ini kan sesuai akad hari ini. Akadnya hari ini. Kalau udah jadi 35 juta, ya pas nanti 5 tahun lagi jadi 40 juta silahkan aja, emang itu udah haknya pemilik emas kan. Akadnya kan akad hari ini. Berarti dia sebenarnya diuntungin dong ya? Iya. Pasti. Oh, ya paham. Pasti. Setiap yang nyicilin nasabahnya diuntungin ya? Iya. Setiap bulan nasabah nyicil memang ada marginnya seperti biasa. Tapi marginnya biasanya tetap kekejar dengan harga emas. Iya. Tapi jadi naik nggak ntar cicilannya? Enggak kan udah akadnya udah jelas sekarang ya, cicilannya fix pasti. Oh. Kan margin kan kita sepakati di awal. Iya, udah akadnya segitu soalnya. Iya. Nah, itu kan prinsip syariah di situ, transparan di depan. Sehingga nasabah atau yang pemilik emas itu tahu, oh saya nyicil emasnya selama 5 tahun 30 juta dibagi 60 bulan, ya kan? Lalu ditambah margin per bulan. Itu dia cicil terus selama 60 bulan. Dan lucunya, mereka yang punya emas itu tahun kedua lihat, harga emas udah naik lagi ya. Saya jual aja deh. Saya lunasi, saya jual. Karena harganya udah bagus. Karena marginnya lebih kecil daripada kenaikan harga emas. Dibeli lagi emas lagi gitu. Nyicil lagi? Nyicil lagi. Oh. Nyicil lagi. Sesuai dengan namanya, bener-bener Beyond ya. Iya. Oh ya, jadi paham saya nih. Jadi memudahkan teman-teman bisa ngejar daripada ntar makin melambung tinggi. Iya. Mendingan lu buka aplikasi Beyond by BSI, habis itu lu beli dari sekarang daripada lu nungguin nggak sanggup kan, tiba-tiba lu ngejar nih. Oh, udah 3 juta nih. Iya. Duit gua cuma segini. Bener. Nah, sementara gua nggak mau ketinggalan terbang nih. Bener. Nggak, daripada dia ganti handphone terus nyicil handphone terus kan, udah stop aja nyicil handphonenya. Ya, handphone depresiasi, Bos. Iya kan? Ya Allah, iPhone makin iya pasti kan? Turun pasti kan, logikanya kan gitu. Lo tuh ada minimal budgetnya nggak, Pak Dirut? Kan kalau kayak bukan minimal budget sih ya, DP lah istilahnya. Kalau nyicil kan identik dengan DP tuh. Enggak ada. Begitu pokoknya dia beli katakanlah 10 gram. Ya udah, dia cicil aja. Enggak, maksudnya pertama kalinya beli tuh berapa? Duit yang di cost-nya dia, budgetnya dia tuh kan kalau kayak kita nyicil beli mobil kan ada minimum DP 20% gitu. Iya. Itu kan skema angsuran kan biasanya ada. Sebentar ya, saya cek dulu ya. Itu berapa persen? 10% ya? 0. Oh enggak 0. 0, betul 0. Jadi misalnya gini, beli tadi 30 juta ya. Ya 30 juta. Misalnya ya kan? Budget saya minimal harus berapa untuk bayaran pertama? Apa cicilan pertama langsung? Langsung bagi 60 bulan aja.
Hitungannya harus 60 bulan? Enggak, bisa 1 tahun boleh. Mau 2 tahun boleh. Maksimal 60 bulan? Maksimal 60 bulan. 5 tahun. Oh, 5 biar tahun. gampang hitungnya 30 juta dan 30 bulan deh. Ya udah. Biar gampang hitungnya ya. Sejuta berarti kan? Berarti Plus, cuma punya budget sejuta udah bisa? Ya bisa. Ini enak banget, Bion. Bisa. Serius? Iya bisa. Tapi sejuta plus margin ya, kan ada marginnya. Kan margin seperti biasa kan margin ada. Tapi ya margin itu disepakati di awal dan itu selalu kekejar sama harga emasnya. Iya, bener-bener saya punya sejuta, habis itu saya beli emas, Iya. cicil 30 bulan, Iya. beli 10 gram kan? Iya, betul. Jadi akad pertama gue beli 10 gram dong, budget gue cuma 1 juta. Iya. Jadi sekarang teman-teman mau punya 10 gram emas, meskipun uangmu hanya 1 juta, bisa menggunakan Beyond by BSI. Iya, bisa. Cakep. Dan kita edukasi gini Mas Dery. Kalau kita bicara menabung, orang kan selalu bicara menyisakan uang untuk tabung. Iya. Ya kan? Ini kita bicara menyisihkan uang untuk ditabung. Oh, bukan menyisakan uang tapi menyisihkan dulu. Oh, cakep. Sisihkan dulu 1 juta tadi kan? Iya. Oh, saya ada duit 3 juta nih. Sisihin dulu deh 1 juta buat nyicil emas. Karena kalau menyisakan akhir bulan nggak ngerin sisa tuh. Iya benar. Jadi begitu diambil 1 juta diambil, sisihkan langsung, ya dia udah punya cicilan emas, tinggal dia harus hidup dengan 2 juta, ya harus survive. Tapi emasnya ini kan naik sendirinya tuh harganya. Iya, berarti tidak ada kenaikan kan ya? Istilahnya tidak ada, karena akadnya segitu nggak boleh dinaikin, ada riba nanti tuh. Akad tuh disepakati ya udah. Kita mentokin aja, berarti total 60. Saya langsung otak saya jalan nih. Pedagang ya nggak? Iya dong, benar. Berarti mentok maksimal 60 bulan. 60 bulan. 60 bulan gue mentokin aja kali ya, misalnya 10 gram. Berarti per bulannya 1 juta ya? Kalau 60 bulan ya? 60 bulan. Kalau 20 gram. Kalau berapa gram tadi? 10 gram. 10 gram itu 30 juta cuma kan? 600 ribu. Cuma 500 ribu berarti. Iya. Kalau 60 bulan. Kalau setahun coba. Setahun 12 bulan. 12 bulan. 30 juta kayak 2,5 juta aja. 2,5 juta. Per bulan plus margin. Oh iya. Nggak banyak sih. Dan kemungkinan turun tuh kecil banget Mas ya. 5 tahun terakhir itu naik 100%. 20 tahun terakhir itu rata-rata kenaikan 9%. 20 tahun terakhir. Oke. Bahwa dia ada naik itu pasti kan. Tapi kalau kita lihat emas gini, yang mesti disadari oleh teman-teman semua, emas itu investasi jangka menengah atau panjang. Jadi dia bukan untuk hari ini beli besok jual. Ya. Jadi kalau horizon waktunya menengah dan panjang, ya tadi datanya 5 tahun terakhir 100%. Itu memang agak anomali ya. Tapi 20 tahun terakhir 9%. Ya kan investasi banyak instrumennya kan. Paling enggak emas kita harus mesti punya lah. Oh iya. Ya kan. Satu, dia liquid dan udah pasti jualnya sangat gampang karena semua orang pengen punya emas. Ya sekarang sih fix sih semua orang pengen punya emas sih. Karena apalagi mungkin kita tahu bahwa ya tanda kutip ya mengenai fiat atau mengenai ya dengan katanya perang bahaya nih gitu kan, aset-aset apa segala macamnya. Kalau misalnya itu dibekuin, ya khawatirnya kan kalau misalnya uang atau dan lain sebagainya lah. Tapi benarnya gini Pak, saya tadi terpantik sama beli emas bisa Rp50.000. Iya. Terutama buat anak-anak Gen Z sekarang misalnya. Nah, masuklah download aplikasi Beyond by BSI. Iya. Habis itu kalau saya mau cairin gimana? Mau pegang fisik ya? Katanya kan pasti ada fisik ya kan? Ada. Berarti benar-benar bukan berarti nggak bisa dipegang gitu ya? Enggak ya? Bisa. Ada dong, ada jaminan. Ada cerita-cerita nggak sih pengalaman-pengalaman nasabah di BSI? Dari awal memang kita edukasi bahwa kalau mau mencetak fisiknya itu minimal 2 gram. Oke. Kalau punyanya baru 50.000 ya tabung aja dulu sampai ketemu 6 juta. Kan 2 gram 6 juta ya kira-kira ya. Kalau mau cetak silahkan cetak, nggak apa-apa. Mau dipegang-pegang silahkan, mau simpan di rumah juga nggak apa-apa. Tapi kalau merasa bahwa nanti saya udah pegang-pegang, saya mau taruh di ke bank, ya store lagi ke bank, masukin lagi ke tabungan mas lagi kan bisa aja kan. Poinnya adalah kita menanya ke mereka, kalau memang cuma untuk pegang-pegang boleh. Tapi kalau memang masih mau dikasih ke orang, dicetak kasih orang, di Beyond udah ada menu transfer emas. Oh paham. Jadi ngapain dicetak kalau cuma mau dicetak kasih orang? Udah aja pakai Beyond. Di aplikasi Beyond tuh bisa jual, beli, transfer. Nah ini kita Lebaran kali ini itu fitur baru tuh Mas Dery. Fitur baru kita keluarin di awal tahun ini. Dia dalam bentuknya cash apa dalam bentuknya emas? Emas. Berarti harus sama-sama nasabah BSI. Sama-sama nasabah BSI dan dia punya tabungan emas juga. Masuk gramasinya, mau transfer berapa? 1 gram. Masuk 1 gram.
Nah, ini Mas Diri harus buka, nanti kita cobain, kita praktekin. Ayo kita praktekin aja ntar. Praktekin, bener. Pak Dirut, saya jadi kepikiran kemarin waktu kita syuting sama Ustadz Khalid Basalamah ya, ya Fis ya, yang beliau di podcast yang waktu kita lagi bahas emas, beliau bilang idenya menurut saya cemerlang gitu ya. Kenapa nggak di Indonesia itu transaksi menggunakan emas? Kalau memang misalnya buat satu aplikasi, wah Ustadz Khalid, Afwan, Ustadz, antum harusnya ngelihat di sekarang Bion udah begini terobosan ini. Ternyata ada idenya beliau. Kenapa nggak dibikin satu aplikasi? Jadi orang transaksinya itu bisa kirim-kiriman emas apa segala macamnya. Jadi kalau mau bayar apapun juga pakai emas juga, gitu loh. Nah tapi kalau untuk bayar karena sekarang di sini adalah mata uangnya rupiah, ya berarti kita nggak bisa bayar transaksi apapun itu pakai emas. Ya APBN-nya atau nilai rupiahnya dikonvert ke emas, nggak semudah itu juga ya? Nggak semudah itu. Kita sih masih lebih kepada orang punya emas. Kalau memang mau dijual bisa langsung dijual. Kalau mau kasih ke keluarga, nah ini kita campaign sebelum Lebaran, kita campaign nih, Mas Heri. Jadi nanti kalau Lebaran biasanya kan ngasih kepada ponakan, keluarga, amplop gitu kan. Nah, salam tempel, amplop. Sekarang kita bilang, ayo sekarang emas aja. Sudah buka tabungan emas, saya transfer emas, biar nggak kepake kan. Kalau dikasih duit pasti kan kepake, habis itu belanja gitu kan. Mending kepake sama anaknya, sama ibunya. Dikumpulin dulu. Saatnya mama. Gitu. Iya. Jadi kalau misalnya sekarang mau transfer, biasanya ngasih ke keluarga, ke ponakan katakanlah 500.000 gitu misalnya ya. Ya udah tinggal 500.000 tuh berapa gramasinya, kirim aja udah. Aku budayakan itu ada di keluarga besar gua. Iya. Cakep juga ya. Artinya edukasinya nggak jadi konsumtif, tapi jadi investasi. Ya kan? Keren. Membangun culture-nya. Nih ya, saya kasih emas ya, tapi disimpan ya. Udah pasti disimpan. Karena apa? Karena harga naik terus, sama kayak sekarang masyarakat kan. Harga naik disimpan. Harga disimpan, turun antar aja gitu. Jadi turun investasi. Kalau saya lihat emas ini sebenarnya nggak cuma gara-gara transaksional. Ya. Tapi ada emosional. Kalau saya bagi value kebagi menjadi dua ya, transaksional sama emotional value. Transaksional ya udah, emas sayang nih kalau dijual, terus kalau naik lagi gimana gitu. Itu kan transaksional. Betul. Kalau bahasa saya kalau emosional kayak ada value tersendiri gitu loh. Saya pernah dapat cashback lah dari sebuah restoran misalnya, dari sebuah jual beli, lupa saya baju atau apa gitu hadiahnya. Kecil banget setitik gitu tuh. Ya udah, jadi disimpan aja udah. Dikasih hadiah sama teman 2 gram. Simpan aja. Iya betul, relatif ya. 6 juta itu ada yang bilang besar, ada yang bilang kecil. Jadi bukan berarti apa-apa ya, tapi kayak 2 gram nih, saya simpan aja udah. Iya, betul. Karena ada value tersendiri emas ya. Buat orang Indonesia kebanyakan kan memang itu punya emotional value kan. Waktu menikah maharnya emas. Gitu kan, orang tua kita kalau nyimpen emas. Ada orang tua kita kalau meninggal nanti yang dibagi warisnya emasnya ini kalung ini buat kamu ya, ini gelang untuk kamu. Itu kan emas itu buat kita, culture kita tuh ada emotional value, nggak semata-mata instrumen investasi. Makanya ketemunya begini, kalau dia instrumen investasi murni, jadi sebagai investasi, pasti kalau harga naik dijual. Tapi karena ketemu sama emotional value tadi itu, jadi begitu harga naik, antar dulu deh gitu. Iya kan? Iya lagi. Saya pun ada logam mulia atau mungkin istri perhiasan, begitu izin agak seberangan dikit ya, bahasanya obrolannya sama BSI atau mungkin fiat ya, fiat currency atau apa. Giliran Bitcoin, saya begitu di atas, saya buang tuh barang. Ibaratnya gitu kan. Atau kripto currency yang lainnya gitu ya. Ya udah, emang tujuannya kita bukan sayang koin gitu loh, sayang duit kan. Ujung-ujungnya begitu. Begitu di atas ya saya buang. Makanya bahasanya itu anak-anak kripto kan, masih lo pegang nggak? Udah gue buang. Solana masih lo pegang nggak? Udah gue buang gitu. Maksudnya gini, saya lumayan dalamin istilah branding lah ya, valuable dan seterusnya. Narasi buang, coba deh lu tajemin lagi deh. Buang itu kan kayak ya udah enyahkan begitu kan? Iya betul. Udah. Tapi kalau emas beda tuh. Ya terlepas dari istilah cuma sekedar bahasa gitu ya. Tapi lu kalau dalemin, buang itu kan memang juga ya, kalau buang kan kayak ya udah kacang lupa kulit gitu selesai. Ya kan udah naik, ya ngapain lu sayang-sayang tuh koin? Gue tujuannya cuan kok. Tapi giliran emas beda loh. Iya. Ketimbang cryptocurrency itu sendiri gitu ya. Karena saya pun juga praktisi di keduanya gitu ya. Tapi giliran emas kayak sayang ya. Makanya gadai jadi laku. Ya kan? Karena sayang dibuang, butuh uang. Dia nggak mau dibuang, saya mau tetap keep nih emasnya. Tapi saya butuh uang. Mending gadai. Gitu. Makanya gadai siklusnya begitu.
orang beli emas, atau cicil emas, udah punya emas 10 gram, saat turunnya 10 gram, sayang nih jual ya, padahal ada kebutuhan nih, ya gadai. Makanya bisnis gadai juga bagus. Di BSI juga pertumbuhan bisnis gadai juga bagus. Cicil, gadai juga bagus. Kenapa? Ya tadi itu. Karena benar tadi itu poinnya Mas Dedi benar. Kata-kata buang itu nggak ada di diksinya emas, nggak ada. Iya bener lagi. Nggak ada. Tapi kalau instrumen investasi yang lainnya, udah gue buang nih, udah gue lepas nih gitu kan. Di emas diksinya gadai. Oke. Ada ya web base-nya nggak? Kita buka aja kalau emang bisa disiapin Beyond by BSI yang. Saya tadi tertarik juga deh. Kita beli mau ngasih hadiah ke yang lain. Iya. Oh gini. Kan emas kan nggak boleh naik, nggak boleh turun ya. Maksudnya kalau kita belinya saat itu 1 juta, ya udah, ya, lu dapetnya 1 juta dengan nilai 1 gram itu. Nggak ada tiba-tiba, gue beli dulu ya, pagi gue keep dulu ya, nanti sore baru gue ambil apa segala macamnya gitu ya. Kan harga udah berubah tuh. Gue DP dulu ya, kan udah berubah lagi tuh. Kayak gitu-gitu lah, kurang lebih kan booking di pagi, mau lunasinnya di sore gitu. Harga berapa? 3 juta, yaudah gue booking dulu ya, nanti sore gue sekalian gue beli. Taunya sore udah berubah, nggak bisa tuh harganya kembali yang sebelumnya. Nah kalau untuk yang tadi misalnya mau kirim-kiriman nih, ini jadi mudah banget ya ada Beyond by BSI ini. Jadi misalnya kayak saya mau transfer, mau kirim utang deh misalnya, kalau di convert ke emas gitu kan kadang beda-beda tuh gimana ya? Maksudnya utang gimana maksudnya? Enggak, misalnya ini contoh yang ekstrim aja ya. Saya punya utang nih sama Pak Dirut 1 juta rupiah. Gue bayar pakai emas ya. Misalnya asal Rido sama Rido ya. Lihat harga sekarang. Itu kalau saya transfer pakai emasnya itu dalam nilai emas itu di Beyond tadi. Itu harus sama dengan nilai jumlah utang saya. Iya, benar. Jadi kalau misalnya dari awal Mas Dedi punya emas, sebelum misalnya belum berhutang punya emas katakan 1 gram. Waktu itu 3 juta utangnya kan sama-sama 1 gram nih. Oke. Nanti begitu nanti sebulan lagi mau bayar hutangnya pakai emas yang Mas Dedi punya, emasnya katakan harga 3,5 juta. Ya Mas Dedi tinggal cairin aja emasnya 3 juta ditransfer, sisanya masih ada emasnya kan? Iya. Itu aja, jadi masih tersisa 0,0 sekian gram masih tersisa. Iya. Ini sebenarnya analoginya gampang begini. Umroh itu tahun 2023 paket umroh yang normal lah ya, yang 20-30 juta gitu ya. Itu kan setara dengan 28 gram emas 3 tahun yang lalu. Oke. Hari ini kalau hari ini kita umroh yang 30 jutaan, berapa gram Mas Edi? 10 gram. Iya 10. Dulu 28 gram. Lah iya. Sekarang 10 gram. Iya kan? Kan 3 juta sekarang. Inflasi atau gimana sih sebenarnya? Emasnya naiknya cepat. Kalau umroh kan naiknya dikit-dikit aja kan. Emasnya naiknya cepat. Bukan inflasi sih, turunnya nilai mata uang sebetulnya ya. Mata uang rupiah kita melemah. Itu satu hal. Tapi di konteks emas ini kan memang kenaikannya kan cepat karena supply and demand. Karena banyak negara yang lagi memperkuat cadangan emasnya. Paham. Jadi harga emas dunia naik kan. Ini kan harga emas dunia naik. Banyak negara kayak Cina tuh mulai banyak ngumpulin cadangan emasnya gitu. Mungkin udah siap-siap juga kali situasi memburuk kan. Nah akhirnya supply and demand kan. Harga emas dunia naik ya. Yang di Indonesia juga ikut naik gitu. Oh iya deng. Itu. Berarti apakah benar Donald Trump akan bayar utang-utang negaranya dia? Jadi banyak konspirasi dan kontroversi ya pembahasan habis ini ya. Agak tajam ke sana. Gitu ya. Bukan Derry kalau nggak pinggir-pinggir jurang gitu ya. Nah, jadi artinya negara-negara, Anda ngikutin juga Pak ya? Negara-negara sekarang banyak akhirnya borong emas. Jangan-jangan gorengan dong berarti? Enggak. Kalau ini mengikutinya dalam konteks begini, kenapa sih kita lihat kok harga emas naik terus? Kita di BSI kan melihatnya lebih kepada sebabnya secara global memang harga emas global naik gitu. Paham. Ya kan. Ternyata beberapa negara memang mulai memperkuat cadangan devisanya dengan berupa emas. Buat kita di Indonesia, karena memang di Indonesia ini orang-orang fokusnya adalah pokoknya harga emas naik gitu. Iya. Ya terserah deh karena apa. Ya kita sih lebih fokus kepada ngasih tahu mereka harga emas memang naik, tetapi mesti sadar atau paham bahwa ada kalanya juga turun karena supply and demand. Jadi jangan sampai mis-selling juga. Teman-teman kami di Bank Syariah Indonesia juga waktu menawarkan produk emas juga harus fair bahwa ini instrumen investasi yang aman, tapi bukan berarti nggak bakal turun, bukan berarti kebal, pasti ada naik turunnya. Cuma secara histori memang dia kenaikannya konsisten, gitu aja. Turunnya juga nggak mungkin drastis.
Turunnya sih kalau lihat kondisi sekarang ya kemarin kan pernah ya turun kan, tapi kan nggak drastis kan. Naik lagi. Ini tadi juga lihat datanya kan turun sedikit tuh. 30.000 tuh turunnya tuh. Iya, coba ya refresh, kan? Coba refresh sekarang berapa? Coba lihat. Kan 3.055.000. Itu turun juga kan? Oh dia harian ya? Harian apa jam-jaman sih? Jam-jaman mah XAU Forex ya, iya. Gold ya. Hah? Harian kan tetap kan? Nah ini kan turun kan. Tapi orang tahu bahwa secara historis 2 tahun terakhir seturun-turunnya masih naik lagi besoknya atau naik lagi dikit. Oke. Jadi sesederhana itu sih. Tapi kita harus edukasi benar bahwa ini bukan berarti kebal, tetapi aman gitu kan. Oke. Kalau berbicara mengenai edukasi berarti kalau sekarang di BSI itu ada emasnya, ada wujudnya, kan pasti bisa habis ya. Nah, BSI sendiri itu ngambilnya di mana? Kita memang pasti paling besar di Antam. Oke. Itu Antam yang terbesar karena itu memang selama ini kan satu kita bicarakan credibility dari apa namanya penyuplai emasnya juga kan. Okay. Nah itu kita most likely dari Antam yang terbesar. Oh, oke. Jadi kayak semacam wholesaler gitu enggak ya? Jadi kayak PO dulu atau karena kan bahayanya koreksi kalau saya salah teman-teman ya. Ini menurut pemahaman saya aja sih ya. Kalau kayak semacam wholesalernya di Antam itu kan memang khawatirnya berubah-berubah tuh harganya karena dia mungkin mau booking dulu atau mungkin PO dulu apa segala macamnya. Tapi sementara di situ ada harga yang berubah-berubah gitu. Iya. Jadi borong ya berarti BSI ya, beli gitu ya. Kita memang karena B2B, jadi kalau misalnya hari ini kita selalu bicara sama Antam, berapa yang mereka punya hari ini yang bisa dialokasikan ke kita, ya itulah yang berarti yang kita miliki, berarti kita bayar. Gitu. Okay. Jadi kita nggak ada pembayaran tunda, jadi kita harus memiliki barangnya. Bahwa barangnya itu masih di gudangnya Antam karena butuh pengiriman itu lain soal. Tapi barang di gudang Antam itu udah punya kita, udah punya BSI. Oh iya. Iya kan, jadi waktu kita transaksi pagi ini, hari ini pagi kan kita 24 jam transaksi kan. Iya. Jadi setiap hari kita cek stok kita punya stok berapa, baru kita pastikan di Beyond bisa kita jual. Selama ini sih per orang bisa 100 gram. 100 gram ya? Oh sekarang 250, berarti lagi banyak stoknya. 250 gram. Sekarang stoknya 250 gram? Bukan, per orang bisa beli. Oh per orang? Maksimal per orang. 250 gram. Oke. Nah berarti stok lebih banyak nih. Kita setiap pagi lihat cek stok kita. Kalau stok kita banyak ya 250 gram kita terusin sampai sore juga, kalau belum habis terusin aja. Tapi besok pagi kita ada stok lagi. Kalau pagi Antam hari ini kelihatannya supply-nya nggak sebanyak kemarin. Ya berarti per hari kita turunin deh, nggak 250 gram tapi 200 gram. Gitu kan ya. Intinya adalah kalau pertanyaan Mas Didi tadi, apakah kita emasnya itu PO dulu? Enggak. Kita pokoknya begitu Antam punya stok berapa yang dialokasikan kita, yaitu kita beli langsung. Dah, baru kita perdagangkan, baru kita jual belikan gitu. Oke. Tapi ada kalanya bakal habis nggak mungkin ya, pasti akan belanja terus BSI-nya apa segala macam ya. BSI-nya belanja terus, tapi kadang-kadang Antamnya stoknya terbatas. Ada kalanya begitu. Tapi ya sekarang udah sangat bagus kok. Tadinya kan sempat waktu harga emas dunia meningkat kan juga kadang-kadang stok juga menipis kan. Ya kita plus ditambah lagi juga euforianya tinggi gitu, yang beli banyak. Ya itu tuh. Itu dia. Jadi makin ya. Iya. Sekarang fenomenal sekarang. Ya. Betul. Ada datanya nggak kalau di BSI itu sendiri? Biar bahasanya apa ya? Mungkin menjawab keraguan teman-teman semua bahwa kan sekarang gini, beli kan nggak harus di BSI misalnya kata teman-teman semua. Iya. Tapi kalau kita lihat dari kita sebagai Muslim apa segala macam ya gitu kan, syariah ya BSI gitu. Iya. Nasabah paling besar khusus untuk emas. Saya nggak berbicara mengenai uang kertas lah, istilahnya begitu. Iya. Tapi yang khusus emas di BSI itu paling banyak itu aset yang dimilikin sama teman-teman semua tuh yang tertampung dalam Beyond by BSI itu bukan siapa ya, kayak berapa banyak orang saat milikin dan dia percayakan pada BSI. Tahun lalu sejak kita dapat license Bullion Bank itu, tahun lalu itu udah ada sampai dengan hari ini itu udah ada 700.000 penabung nasabah tabung emas di BSI. 700.000. Itu totalnya 1,8 ton. Wow. Nah, itu yang ada di kita. Tapi kalau ditanya berapa banyak emas yang udah yang belinya cicil dan lain-lain tuh di BSI udah 22 ton. Mas. 22 ton. Mas. Jadi kalau kita bisa 1,8 itu ada di gudangnya. Di gudangnya BSI ada. Di gudang BSI ada yang di gudangnya Antam gitu. Jadi poinnya adalah nggak usah khawatir karena udah ada
700 sampai 800 ribu lah penabung. 800 ribu ya? 800 ribu. Berarti teman-teman ya ada 800 ribu nasabah yang khusus untuk nabung di emas. BSI dengan emas ya? Emas. Dan sekarang 34%-nya adalah Gen Z. Oh, dahsyat. Iya, Gen Z. 34% ya? Gara-gara 50 ribu bisa beli emas itu sih soalnya ya? 50 ribu itu untuk awalnya aja kan. Besok itu nyicil lagi, ngangsur lagi dia, beli lagi kan, karena 50 ribu kan kecil. Untuk barrier to entry-nya aja. Jadi jadi apa, affordability. Kenyataannya mereka begitu besok ngeliat harga emas di Beyond naik, kan ada, kalau naik kan ada warnanya hijau tuh. Iya. Emasnya dia harga kemarin beli 50 ribu, sekian 0,02, sekarang udah 50.500 gitu kan, naik kan. Udah hijau tuh. Dia pasti beli lagi. Orang kita edukasi daripada beli kopi kekinian 50 ribu, dia beli emas aja ya kan. Ngopi mulu pagi sampai malam ya. Kenceng banget jantung lu, hati-hati ya. Ya karena kalau sehari 3 kali kopi, ya satunya beli emas lah ya. Ngopi 2 kali aja. Iya benar ya kan? benar. Ngopi 2 kali biar sehat, satunya beli emas, sehat jangka panjang. Oke. Untuk Gen Z sendiri berarti apakah semuanya 50 ribu, yang 34% yang mayoritasnya? Yeah. Jadi mayoritasnya dari 34%, atau 51% dari 34% tadi itu, itu rata-rata berapaan tuh? Saya mau ngukur daya beli atau purchasing power-nya anak-anak Gen Z yang udah melek emas ini. Saya mesti cek datanya ya, tetapi paling gampang begini aja. Kalau 1,8 ton, 800 ribu dibagi 1,8 ton dibagi itu kan berapa? Enggak, rata-rata 1,8 ton dibagi 800 ribu, berapa kira-kira? Berapa coba? Nah, 3 gram. 3 gram. 3 gram? Iya. Per orang? Iya, average. Gen Z itu ya? Ya, diantaranya ada Gen Z. Overall. Tapi kalau kita bicara itu overall 3 gram, Gen Z jelek-jelek 1 gram udah 3 juta. Iya benar. Ya kan? Kalau 34%-nya anggaplah itu kemampuannya sepertiganya gitu. Iya. Karena dia waktu buka 50 juta itu hanya awal aja. 50 ribu? 50 ribu, sorry. 50 ribu awalnya aja. Gen Z anak kontan Paris mungkin ya. Dibukanya 50 juta ya. sorry. 50 ribu, nah itu awalnya aja. Tadi itu, begitu, oh iya ya, ternyata enak ya. Besok, ya itu. Jarang yang 50 ribu stay itu jarang. Untuk apa ya, turnovernya kali ya? Itu seperti apa ya? Apa lebih banyak di keep atau lebih banyak diperdagangkan? Nah, kalau kita lihat awal-awal mereka waktu pertama kali buka, itu mereka memang begitu ada keuntungan sedikit dijual, dibeli lagi gitu kan, jual lagi. Itu di awal-awal. Tapi belakangan begitu mereka udah punya size-nya agak gede, 1 gram, 2 gram, 3 gram, itu dia udah mulai sadar tuh. Ngapain dijual beli tuh harga naik terus gitu. Waktu awal kan seneng aja kan, punya 500 ribu, besok dari 550 ribu, jual lah gitu, seneng gitu dia. Tapi lama-lama udah pikir, ngapain ya, ini kan sebenarnya instrumen jangka menengah, jangka panjang. Dan kita edukasinya begini, emas ini diinvest untuk perencanaan keuangan kamu yang muda-muda ya. Mau nanti mau sekolah lagi, ya kan, mau menikah, atau mau umroh, mau haji. Jadi kita memang mengedukasinya, ini benar-benar jadi bagian investasi, bukan untuk trading atau transaksi. Karena sifatnya emas kan bukan untuk itu ya, dia kan jangka panjang. Iya, saya pernah baca tuh emas itu sifatnya, tanda kutip ya, bukan bikin kamu cepat kaya, tapi menahan kamu biar nggak cepat miskin. Iya bisa. Cakep juga tuh narasi-narasi kayak gitu. Iya juga ya, gitu. Nahan kan jadinya dia tuh jangka panjang gitu. Dan kita di BSI, di Bank Syariah Indonesia punya spirit begini, supaya keluarga itu sejahtera, maka targetnya 1 kilo 1 family. Apalagi nih asik banget kayak ini. Iya. 1 kilo tuh maksudnya 1 kilo emas. 1 kilo family. Emas. Jadi kalau keluarga muda waktu dia baru menikah, dia mesti punya target. Saya mesti punya emas 1 kilo. Supaya apa? Supaya tadi itu menahan dari gejolak ekonomi kan. Nah, jadi kalau misalnya sekarang dia udah punya gaji, katakanlah suami istri bekerja, ayo mulai nyicil aja emasnya. Iya kan? Sampai target 1 kilo. Sampai 1 kilo, baru tuh boleh punya pikiran beli-beli yang lain kan, gitu kira-kira gitu ya. Tahan dulu bos, Lamborghini-nya. Buru-buru banget nih trader. 1000 gram berarti berapa tuh? Ya, sekilo 3 miliar. Enggak, maksudnya 3 miliar. 3 miliar. Target 3 miliar. Nggak kerasa loh itu kalau dia cicil dengan tertib, nggak kerasa. Daripada setiap 5 tahun sekali ganti mobil, ya kan? Iya betul. Cicilannya selesai, nyicil lagi mobil baru kan? Jadi kepikiran nih buka Beyond by BSI. Harus dong. Habis itu untuk yang emas ya. Habis itu tadi kan 1 kilo 3 miliar. 3 miliar bagi 60 berapa?
Kan boleh dong. Boleh dong. 50 juta cuma. 50 juta per bulan. 50 juta kan? Coba Iya kan? Betul nggak? Saya waktu itu nggak terima di IPA, Pak, matematikanya. Jadi lemah, makanya saya di IPS. 50 juta. Berapa, Bro? 50 juta Wah, per bulan. Insya Allah bisa lah Mas Dery. Saya mau ngomong bisa. Orang PPATK ngecek habis ini. Kok kayak gampang banget dari ACK gitu ya. 50 juta. Ya. Udah besar. Oh iya. Enak ya? Pakai Bion ya? Iya dong. Cicil ya, langsung 60 bulan. 60 bulan tuh berapa tahun tuh? 5 tahun cuma. 5 tahun 5 ya? tahun. Taunya pas udah di 5 tahun, taunya harganya udah. Iya kan? Ya hampir pasti kan. Kalau lihat historical ke belakang Coba ya. kira-kira aja Pak, misalnya 5 tahun ke depan. Ini hitungan gembel aja lah, hitungan asal-asalan aja ya. Harga emasnya kira-kira berapa ya? Dengan lihat histori dulu deh. Kita disclaimer berdasarkan histori ke belakang. Sorry ya. Saya mungkin nggak pernah ke 5 tahun. Yang tahun ini aja. Tahun ini kan sekarang harga emas udah 5.000 US per troy ounce ya. 5.000 ya. 5.000 berapa tadi ya? Saya cek ya. 5 berapa ya? Barusan tadi saya cek tuh. 5.000-an. Ya, 5.000-an kalau saya kan. Ya, pokoknya kemarin saya baca beberapa analis 5.000 maaf saya potong Pak. 5.185. Iya. Ya. Saya kemarin baca beberapa analis nulis bahwa sampai dengan akhir tahun bisa 6.500. Bisa 7.000. Anggaplah 6.500 saja. Oke. Ya kan? Oke. Itu kan naiknya udah berapa tuh? 15%. Coba tadi saya mau pakai skema cicilan yang 1 kilo 3 miliar. Itu jadi berapa ntar ya tiba-tiba pas dicek cicilannya udah kelar sama aja kita kayak nabung investasi gitu ya di BSI ya. Berapa tadi? Iya. 15%. Sampai akhir tahun nih, sampai akhir tahun aja nih. Sampai akhir tahun. Sebenarnya gini. Enggak, saya ngukur 5 tahun ya, Pak. Izin, Pak. 5 tahun ya. Kan buat 60 bulan tadi. Iya. 5 tahun kalau kita pakai average tadi 20 tahun terakhir itu 9%. Oke. 9% berarti kalau 5 tahun 9 kali 5 tuh. 45% ya. 45%. Kita pakai average itu aja ya. 45%. 45% dari 3M. 3M berapa? 45% dari 3M. Ya, sekitar 4,5 M lah. 4,5 M. Berarti kenaikan 1,5. 1,5. Padahal gue cuma modal 50 juta. Iya, 50 juta. Ya cakep juga ya. Iya, 50 juta. Iya kan ibaratnya kan. Modal gue cuma 50 juta nih per bulan. Iya. Ya kan bulan pertama 50 juta, tiap bulan 50 juta. Terus nanti begitu udah 5 tahun, gue cuan 1,5 ya. Pedagang ngitungnya begitu soalnya. Bener gak? Betul. Gak apa-apa ya Pak Dirut ya. Kita ngitungnya ala pedagang ya. Iya. Langsung itu aja cuan-cuanan dah. Pakai 20 tahun terakhir. Tapi kalau pakai 5 tahun terakhir kan agak anomali ya. 5 tahun itu 100%. Iya kan? Hah? Iya kan 100%. Iya juga ya. Iya. Cuan 3 miliar dong. Iya. Bener. Iya dong bener kan? Iya. 100% dari 3 miliar kan? Cek aja harga emas tahun 2023 berapa tuh per gramnya? Hah? Tuh, 1,2. Iya benar. Ya kan udah 2 kali lipat. Tapi kan memang ini agak anomali kan. Enggak apa-apa, cuma ini kan kita disclaimer hitungan historik. Iya, historik 20 tahun tuh 9%. Kita pakai 20 tahun, pakai 50 tahun. Itu udah bagus kan. 50 juta setiap bulan. Untung ada Beyond by BS. Alhamdulillah. Akadnya kan di depan. Jadi depan akadnya 50 langsung. juta plus margin ya. Iya. Itu aja terus sampai 3 tahun. Sampai 5 tahun enggak berubah tuh. Mantap guys. Detailnya lu bisa buka, ada websitenya, coba ada websitenya Beyond atau apa, mungkin lu bisa cek-cek di sana aja. Di aplikasi aja lebih gampang daripada website langsung download aja Beyond-nya. Daripada website teman-teman semua, mendingan tinggal buka aja nih aplikasinya tuh. Nih ya, nih coba saya ketik nih. Saya ada nggak ya? Coba cek dulu nih. Saya ketik tuh Beyond. Kalau emang ada, berarti dia muncul di sini nih di handphone saya. Coba caranya gimana sih? Ini yang bawah ya. Beyond. Tuh. Mantap dong. Langsung. Ada, gue tinggal emasnya aja. Gue kemarin soalnya stigmanya emas katanya kalau di BSI. Masih bisa lihat tuh. Iya. Kita lihat dibuka, ada bank emas dibuka itu. Ada bank emas di tengah-tengah bank. Bukan Pak, saya waktu itu pas mau Beyond yang buat si emasnya, saya disclaimer waktu itu saya pikir nggak ada barangnya Anda. Oh, tapi ada sini muncul ikonnya. Ada muncul ya? Ada. Coba lihat. Nih. Sorry. Itu di tengah-tengah Mas. Udah masuk Beyond belum tuh? Aduh mata saya ya Allah. Ini kan 27 tahun. Coba udah, Pak. itu udah buka. Saya belum masuk Beyond ya Pak. Belum masuk ya? Ini masuk di tuh, saya baru masuk di sininya nih. Oh iya. Terlogin dulu. Nanti masukin dulu tuh pakai rekening BSI saya kan ada tuh saya punya.
Nah, masukin. Nih kan ini beli Bang Mas, nih terus ya, ini portfolio, nih beli, ini kelihatan nih, lihat portfolio, mau beli, mau cicil, mau gadai. Iya tuh, betul. Ya. Masuk aja teman-teman, sekarang udah lebih mudah ya untuk melakukan transaksi, terutama buat emas ya teman-teman semua, sehingga nggak perlu khawatir lagi. Ini menjadi fenomenal yang belakangan ini tiba-tiba udah melesat. Kemarin kita habis syuting, hampir saya sebutin namanya ya, yang kemarin syuting di itulah pokoknya ya. Beliau itu salah satu ya pengisi lah di syuting saya itu, dia langsung beli senilai 1 kilo. Ustadz itu 1 kilo karena dia proven dan trust sekali dengan emas, bahwa nanti Islam akan peradaban Islam nanti akan semakin menguat. Karena kan kalau Ustadz kan pasti lebih visioner ya ke depannya. Betul. Langsung saat itu melihat bahwa fenomenalnya adalah pakar ya pedagang atau mungkin pakar juga lah beliau ini, ngobrol lah kami bertiga. Dia ini penjual juga emas apa segala macamnya. Kita ngomong konteksnya adalah yang logam mulia dulu ya Pak Dirut ya. Sehingga itulah akhirnya beliau langsung beli 1 kilo. Sebegitunya bahwa gini guys, kalau sudah pakar-pakar atau tokoh agama yang saya lihat tuh, saya betul memang nggak percaya 100%. Tapi kalau udah beliau itu sudah menganalisa bahwa nanti kejayaan Islam, bahwa nanti mungkin bumi ini begitu, bumi ini begini, apa segala macamnya gitu ya. Sehingga orang juga mulai melek bahwa pentingnya lu punya emas dari sekarang. Alhamdulillahnya Beyond by BSI juga udah memudahkan kita semua gitu loh. Itu langsung saya terkejut. Ya manusia kan ada FOMO-FOMOnya Pak Dirut. Jadi begitu beliau langsung menurut yang teman saya itu yang dagang, nih barusan Ustadz itu beli itu 1 kilo gitu, depan muka gue langsung gitu kan. Dia kan logam mulia. Kita juga akhirnya dorong juga kan karena tokoh ya. Jadi mau nggak mau kita ngecek dan beli dan lain sebagainya gitu. Jadi selain tokoh, itu ada apa ya? Kenapa 3 minggu lalu itu Dewan Syariah Nasional MUI udah mengeluarkan fatwanya bahwa transaksi emas itu sesuai syariah, dan yang transaksi di digital di bullion di BSI sesuai syariah. Jadi selain tadi banyak tokoh-tokoh sudah menyampaikan, tapi fatwa MUI udah keluar. Jadi sejak tahun lalu waktu kita dapat license bullion bank ini Februari tahun lalu, kami di Bank Syariah Indonesia lalu mengusulkan untuk dikeluarkan fatwanya, sehingga kita usulkan diskusi dengan DSN MUI, kita jelaskan semuanya. Karena di Bank Syariah kan ada DPS ya, Dewan Pengawas Syariah. DPS kami lah yang langsung mengurus itu dengan MUI. Ya sudah keluar kemarin fatwanya. Jadi udah semakin meyakinkan, tidak hanya para ulama yang menyampaikan, tapi fatwanya udah keluar dari MUI. Loh memang ada fatwa haram gitu? Ya kan selama ini banyak yang meragukan bahwa transaksi emas, jual beli emas. Iya dan biadin itu. Ya, itu kan orang ragukan. Lalu fatwa dikeluarkan dan tata caranya juga dijelaskan. Jadi masyarakat udah nggak usah khawatir lagi bahwa sudah ada fatwa MUI-nya gitu. Iya. Dan sudah diklarifikasi langsung ya teman-teman dari Dirut BSI-nya langsung Pak Anggoro terkait kalaupun misalnya belinya digital, lihat background-nya siapa yang menjualnya, plus ada fisiknya apa enggak. Soalnya masih sampai sejam yang lalu ibaratnya tuh banyak mendapatkan stigma bahwa kalau beli digital itu kan nggak dipegang barangnya. Berarti ada di mananya BSI sih, saya bingung deh, di berangkas gitu. Di BSI kita punya vault, punya berangkas, tapi juga sebagian juga masih kita titip juga di Antam, karena kan kita tahu lah kalau permintaan yang cukup besar begini kan, movement dari emas ini kan juga punya risiko. Tiba di sana. Antam kan vaultnya juga besar. Ya udah, cuma gampangnya gini, di vaultnya Antam, di gudangnya di berangkasnya Antam ada raknya punya BSI. Kira-kira gitu. Gampang gitu. Nah, kalau misalnya saya menjawab pertanyaan yang awam atau yang reaktif, reaktor ini gitu ya. Misalnya saya bilang begini, menurut Anda gimana Pak? Ya buktiin dong, fotoin dong minimal, karena informasinya kita juga dapatnya kan setengah-setengah dari BSI. Itu ada nggak tim-tim mitigasi kayak seperti itu di BSI? Sebenarnya kita kalau membuktikan lebih kepada kita, kalau mau ya bisa ditunjukkan. Kalau memang Anda nggak percaya, emas Anda cetak aja, kita bisa keluarin apa enggak emasnya, kan gitu ya? Iya dong. Karena kalau foto-foto kan untuk bicara vault berangkas juga kan ada unsur keamanan juga ya. Oh paham. Ya kan, kita foto lalu apa kan nggak semua orang punya niat yang sama ya kan. Juga ya. Lebih kepada kita bilang, oke apa pembuktiannya apa? Pembuktiannya kalau Anda mau cetak ya kita cetakin. Anda mau cairin, kita cairin gitu.
Anda mau gadai kita kasih gitu kan. Oke. Kalau barang nggak ada kan nggak bisa kita cairin. Iya benar ya. Ada datanya Pak yang udah pernah mencairin itu dari Kalau BSI? Kalau mencairkan setiap mereka selesai mencicil biasanya ada keinginan mereka untuk mencairkan. Tapi biasanya kita tawarkan apakah kebutuhannya memang mau mencairkan atau memang sebenarnya mau cetak atau sebenarnya ada kebutuhan keuangannya. Kalau kebutuhan keuangannya ya gadai aja gitu. Nah, biasanya kita edukasi tuh. Okay. Edukasi begini, kenapa kita edukasi begitu? Karena kita bilang bahwa harga emas kan terus naik. Kalau dicairkan arti dijual, apakah betul-betul memang mau dijual atau hanya karena kepingin punya kebutuhan sebagian saja. Kadang-kadang kan gini Mas Jerry. Katakan dia punya emas, katakan dia 10 gram, 30 juta. Kebutuhannya cuma 10 juta sih untuk misalnya anaknya sekolah gitu. Kan nggak harus dijual ya, sebagian emasnya gadai aja. Oke. Gitu. Sayang juga dijual 30 juta nanti mau beli lagi nggak sama tuh. Udah di atas juga harganya iya, ya. Sayang gitu. banget ya. Mendingan lu cicil terus tapi kan dari bawah tuh udah ada pijakannya gitu. Iya, udah betul. megang dari bawah harganya gitu ya. Betul. Ini jadi menarik ya mengenai Beyond by BSI. Saya sebenarnya makin penasaran bahwa kira-kira ada inovasi apa lagi Pak dari Beyond by BSI ini untuk masa depan masyarakat Indonesia gitu. Ya. Kami itu di Bank Syariah kan salah satu tugas utamanya adalah mengajak sebanyak mungkin masyarakat untuk merencanakan haji dengan baik. Cakep. Jadi Mas Dery, di Indonesia itu umat muslimnya yang dewasa itu jumlahnya kan 246 juta yang dewasa ya, yang dewasa. Dari 246 juta itu yang udah punya rekening tabungan haji itu baru 15 juta. Oke. Yang lainnya itu belum punya, padahal udah dewasa. Dewasa itu maksudnya begini, berarti dia udah bisa membuka rekening haji gitu kan, mulai nabung. Kita bilang bahwa ayo mulai buka tabungan haji. Tetapi lagi-lagi karena prioritasnya rendah, nunda-nunda. Nah sekarang dengan adanya emas di Beyond, kita selalu bilang begini, ayo sekarang tabungan hajinya dibuka bareng-bareng sama Beyond, sama emas. Okay. Karena selama ini tabungan haji itu nggak dibuka sekarang itu karena mereka merasa bahwa masih nanti kok pelunasannya. Pada kenyataannya di Indonesia jemaah haji setiap mereka dapat kesempatan berangkat itu 23% gagal berangkat karena uangnya nggak cukup. Gede juga ya 23% ya. Udah nunggu 25 tahun. Iya. Di tahun yang berangkat nggak cukup. Kenapa? Karena kebiasaan menabungnya, mengakumulasinya itu nunggu nanti deket-deket. Oh, kalau saya udah dapat ketahuan seatnya mau berangkat, saya baru nabung. Oh berat tapi. Berat kan? Kalau udah deket-deket begitu. Nah, jadi waktu ketemu sama masyarakat bilang, saya nanti aja nabung hajinya kalau udah deket-deket. Kita bilang jangan. Dari sekarang buat tabungan haji, banding dengan tabungan emas. Jadi, kalau dia nabung haji sebulan 500 ribu berupa tabungan ke haji, 500 lagi beli emas. Biar nanti masih ikutin ngejar gapnya. Betul. Nah itulah yang sekarang kita tawarkan. Jadi kita melihat bahwa fungsi kita di Bank Syariah untuk memastikan salah satunya adalah masyarakat mudah perencanaan hajinya atau umroh. Nah tabungan emas lah ini kita bundling. Emas dan tabungan haji kita bundling jadi satu. Sehingga masyarakat nantinya begitu saat naik haji, kalaupun rupiahnya kenaikannya lambat karena memang opsional, tapi dikejar sama kenaikan harga emasnya yang iya ngejar. Cakep. Bisa dong kita kan punya travel umroh. Bisa. Izin PPU lengkap apa segala macamnya. Bisa. Jadi teman-teman misalnya mau nyicil, sempat banyak pertanyaan tuh ke kita. Sebenarnya bisa nggak sih cicil apa segala macamnya gitu kan. Cuma kita nggak ada wadahnya kan. Ya. Khawatir kan terjadi fitnah, khawatir terjadi apalagi megang duit orang ya. Iya. Itu maksudnya agak ngeri-ngeri sedap nih. Harusnya kita meeting lah abis ini lah. Bisa. Pak Dirut ya. Justru kalau di umroh itu kita punya pembiayaan untuk umroh bisa dicicil. Iya itu. Iya kan, bisa dicicil. Jadi nanti skemanya gimana ya? Berarti tadi masih ada hubungan sama Mas tadi berarti ya? Kalau ini dia nyicilnya ini penuh pembiayaan. Artinya kalau mau umroh berarti uang cash ya? Iya, umrohnya dia bisa cicil, berangkat umroh dia bisa cicil. Nanti sampai saatnya dia bisa berangkat. Yang penting dia udah punya rencana ngiurnya ya. Iya. Tapi kalau yang emas tadi kan lebih kepada perencanaan. Kalau dia nggak mau pembiayaan, ya dari emasnya aja dia akumulasi. Okay. Itu skema angsurannya gimana Pak? Buat yang umroh. Umroh nyicilnya berapa per bulannya? Sebenarnya sih itu formatnya seperti pembiayaan biasa. Tetapi karena penggunaan untuk umroh, biasanya kita akan ngitung iurannya atau cicilan itu mendekati sampai dengan umroh itu berapa lama. Mau kapan umrohnya nih kita? Oh ditanya dulu ya. Iya kan. Tahun depan nih. Tahun depan. 12 bulan. Ya udah, ayo kita bikin paketnya nyicil berapa besar per bulan sampai ke 12 bulan gitu. Jadi udah punya rencana. Jadi pasti gitu. Tahun depan tapi uang belum ada. Ya mulai dari sekarang perencanaannya gitu. Oke, itu di semua cabang BSI. Bisa.
Karena kita kan juga punya banyak mitra-mitra travel agent umroh, haji, umroh itu salah satu produk yang kita dorong adalah tadi itu perencanaan untuk umroh dengan lebih baik karena tadi ada pembiayaannya, ada unsur pembiayaannya. Cakep. Beyond by BSI ada di situ semua juga kan, ada, informasi lebih lanjut apa segala macamnya, atau website di bankbsi.co.id. Wah, mantap sekali ya. Jadi buat teman-teman semua nih, terutama mungkin yang muslim apa segala macamnya gitu kan, ini nggak perlu khawatir lagi ketika kita pengen beribadah ke tanah suci apa segala macamnya gitu kan. Namun kita lihat bahwa kondisi keuangan belum ada nilai berapa sih, misalnya kalau bintang 5 mereka pengennya misalnya yang langsung pelayanannya yang maksimal gitu ya. Misalnya 40 juta, 50 juta gitu kan. Tapi kondisinya misalnya pas uangnya, atau nggak gini, karena saya punya travel umroh, saya tahu customer behavior-nya Pak Dirut. Betul. Customer behavior-nya umroh, umumnya, saya bilang umumnya, adalah mereka berangkat di musim dingin. Jadi ini menarik. Desember ya? Ya, ini saya ceritain dari behavior atau perilaku jamaah umroh ya, yang umumnya yang saya juga ada travel umroh. Jadi gini, kita tahu bahwa kalau di April, Mei, Juni, Juli gitu itu kan musim panas. Musim panas pun adalah keluar hotel di sholat subuh aja, anginnya hawanya udah kayak belakang AC, kompresor AC tuh yang anget-anget gitu, ya kan? Itu subuh padahal. Kita fahamin betul gitu. Nah, jadi buat teman-teman misalnya lagi ada rezekinya atau mungkin pas lagi, ini angle saya agak menarik nih Pak. Dia punya duit 50 juta. Iya. Tapi 50 juta dia mau berangkat di pas ada duit itu 50 jutanya itu di bulan Juni. Juli. Di luar dari peribadah hajiannya lah ya. Kan tutup dulu tuh 2 bulan misalnya. Anggaplah udah masuk di musim panas itu Juli, Agustus lah. Nah, terus tapi dia nggak mau berangkat karena dia ngejarnya musim dingin. Di musim dingin berarti kan di Desember, Januari, Februari gitu kan. Nah, kan belum tahu nih ntar nih masih ada apa nggak nih duitnya. Ya kan? Daripada ntar malah kepake apa segala macamnya, berarti kan beliin emas aja atau dicicil aja di BSI ya. Iya. Jadi dipastikan daripada kepake mending taruh di situ, tapi jagain gue ya, ntar gue mau umroh di bulan Januari gitu. Bisa begitu kan ya? Bisa. Yang paling sederhana dia beliin emas aja dulu, ya kan? Oke, beliin emas, oke. Beli emas dulu, nanti pada saat mau berangkat ya baru dia lunasin. Bila perlu, karena dia gadai emasnya. Ini lebih menarik ya angle-nya beliau ya. Dibeliin emas senilai dengan 50 juta, dapat berapa? 12. 12. 50 juta lebih dong. 50 juta itu 15-an gram lah. 15 gram ya. 15 gram. Nah, nanti sampai Desember kan harga emas naik tuh. Harga emasnya naik. Ya kan? Elunya berangkat umroh, udah deh aja emasnya bisa. Emas juga lebih dapat cuannya gitu ya. Elunya berangkat, untungnya juga lo dapat. Jadi bisa 50 juta, ternyata nanti pada saat Desember harga ikatan jadi 55 juta gitu. Ya udah digadai aja sebagian, kan masih tetap ada. Oh iya, atau siapa tahu dari emasnya naik harganya ya? Iya, ya kemungkinan kan naik. Wah, cakep nih guys. Nih saya mau ngambil kesimpulan agak pinggir jurang dikit boleh Pak Dirut ya. Kita nyimpen uang kertas, rupiah, mata uang kita 50 juta. Mau berangkat lewat kasih umroh. Tuh ada tuh kasih umroh tadi tuh. Iklannya kan. Keberangkatan di bulan apa tadi tuh? Juni, Juli. Ya gitu lah. Kan kita tiap bulan insya Allah ada. Ya kan? 50 juta. Kita keep nih 50 jutanya. Buat berangkat nanti gitu kan. Ini ada 2 cerita nih Pak. Yang pertama yang A dulu nih. Pas nyampe kita taruh di emas. Taunya harganya kan tetap nih 50 jutanya nih. Misalnya musim dingin. Dia berangkat umroh. Terus emasnya naik. Cuannya juga dapat. Nah, jadi betul. 2 benefit. Oke. Nah sekarang yang B. 50 juta nih. Di keep. Set. Terus kan kalau kita taruh di tahun ini 50 juta bisa jadi berangkat umroh. Tapi kan kalau tahun depan kalau misalnya nilai mata uang melemah, saya udah disclaimer loh ya, Pak. Misal gitu nih mata uang melemah, nggak dapat tuh 50 juta Pak. Umroh aja 55 juta. Ya, aku udah sayang-sayang 50 juta. Kalau pegang nih cash, pas mau daftar kasih umroh, maaf kan sebelah naik sekarang, udah 55 juta dolar kan itu dolar kan. Dolar jadi ini segala macam naik. Ya jadi 55 juta. Ya sedih dia. Coba taruh di emas. Set 50 juta. Begitu hari H, harga dolar naik, apa segala macam naik, emasnya juga misalnya naik. Berarti kan pasti dicairin. Nih Pak, dapat 55 juta. Loh kok naik? Iya karena emasnya naik. Berangkat ya umroh. Nggak perlu pusing deh nyari 5 juta
pinjamannya atau mungkin misalnya gak ada ya apa segala macamnya. Iya, analogi yang tadi itu aja, Mas Heri. 2023 dia umroh pakai 28 gram, ya kan? Iya. Sekarang 10 gram. Jadi kalau dia waktu 2003 dia punya 28 gram, dia simpen nih. Saya mau umrohnya tahun 2025 aja karena tahun itu saya nggak bisa. Betul. Waktu tahun 2025 dia cariin emasnya cuma 10 gram yang dicariin. Sisanya 28 masih simpen ya. Masih disimpan kan? 28 kurang 10 kan berarti versi 18 gram tuh. Gitu. Terobosan Direktur Utama Bank Syariah Indonesia mengedepankan emas dalam hal ini waktu yang tepat. Makanya mungkin Pak Prabowo nggak salah pilih Anda di BSI. Sebelumnya Pak Anggoro kan di... Saya pernah di BPJS Tenagakerjaan sebelumnya di BNI. Saya baca BNI. Saya baca profilnya juga ya. BNI. Gitu ya. Mas Diri ada satu lagi. Yang haji. Haji kita bikinin program juga, tapi bukan pakai emas ya. Program untuk tadi pembiayaan. Biasanya orang-orang yang udah sadar haji, waktu dia awal-awal kerja dia daftar haji kan, dapatlah kursi. Nunggu 25 tahun. Waktu dia awal kerja, mungkin gajinya nggak cukup tuh untuk dia nabung. Beli langsung paket ONH khusus ya kan nggak cukup kan haji plus dia pakai yang haji biasa tapi nunggu 25 tahun tapi setelah dia bekerja 10 tahun gajinya udah naik ya kan udah naik kemampuan dia sebenarnya bisa kan untuk haji plus kan kita bikin paket sama mereka kalau mau haji plus berapa lama mau 7 tahun lagi dari sekarang gaji nggak nunggu 25 tahun 7 tahun lebih cepat kita bikin pembiayaan dari sekarang dia mulai cicil kita ambil paketnya haji plus nunggunya cuma 5 tahun dari sekarang sampai ke 5 tahun dia cicil jadi haji itu dimajuin jadinya paham kan kemampuan udah cukup waktu daftar dulu baru kerja gajinya kecil ya udahlah yang reguler tapi begitu udah 5 tahun kerja masih nunggu 20 tahun lagi kan mau dicepet nggak mau ya udah ayo majuin pakai program pembiayaan dari kita sama 5 tahun ke depan dibayar sekarang hajinya tergantung ngantri ini 5 tahun, 6 tahun haji khususnya ya udah berangkat. Nggak jadi 25 tahun. 25 tahun gitu. Nah, itulah ya kan kita di Bank Syariah harusnya hal begitu memang jadi bagian yang memang kita dorong. Supaya tadi itu masa sih dari 246 juta baru 15 juta yang punya rekening tabungan. Iya. Sayang kan. Keren. Banyak-banyaknya nih emang BSI nih ya. Memudahkan segala urusan orang. Insya Allah. Makanya BSI kan kepanjangannya banyak sedekah gitu ya baru tahu tuh nggak sopan banget gue ya di rute depan muka gue yang rusak namanya gue rubah-rubah siapa di rute ada lagi yang mau disampaikan ke teman-teman kita yang terutama mungkin saya tahu betul bahwa ngelihat banyak benefit yang didapatkan dari BSI ini buat teman-teman semua ujung obrolan kita terima kasih Mas Heri untuk slotnya jadi Bank Syariah Indonesia itu saat ini berusia 5 tahun dan sejak awal Januari ini sudah menjadi BUMN juga. Tadinya kan anak perusahaan di BUMN, sekarang jadi BUMN juga. Jadi Bank Syariah Indonesia Persero Tbk. Dengan jadi BUMN, maka harus punya keleluasan yang lebih dalam hal banyak bikin program. Nah, nasabah udah nggak usah khawatir lagi karena di Indonesia memang butuh bank syariah yang besar. Makanya Pak Presiden mendorong supaya BSI menjadi BUMN. Kenapa? Ya karena umat muslimin terbesar dan sudah sepantasnya masyarakat mulai beralih ke bank syariah karena memang prinsip syariah kan dari transparan, akadnya transparan jelas, aman. Jadi paling tidak mereka mulai berpikir punya 2 choice lah. Kalau sekarang punya nasabah jadi bank konven, saatnya dia nyoba juga bank syariah. Supaya apa? Supaya mereka bisa membandingkan. Dan di sisi lain kita juga memastikan bahwa layanannya nggak kalah. Program-programnya kenapa emas jadi champion? Ya karena emas itu mudah edukasinya. Tetapi produk bank syariah itu nggak hanya emas. Pembiayaan tadi juga ada, investasi yang lain juga ada. Nah yang penting adalah ayo bergabung ke bank syariah, tetapi pastikan bahwa pemahamannya adalah memang kita sama-sama ingin meningkatkan perencanaan keuangan kita yang lebih baik tentu saja dan lebih berkah. Masya Allah, barakallahu fikum. Cocok emang nih, syuting di bulan Ramadan, suasana menuju buka puasa ngabuburit yang bermanfaat bareng sama BSI. Mantap, siap. Bapak Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, Bapak Anggoro Eko Cahyo. Nanti kita update lagi ya. Siap. Seru nih nanti nih kalau kita lihat pertayangan ini kan 3 juta
Oh 3 juta ya? Ya kan harga ininya maksudnya Harganya ya. emasnya. Nanti kita lihat mungkin beberapa bulan ke depan. Betul. Kalau misalnya menjulang tinggi dan teman-teman juga akhirnya udah mulai nyicil, kita update. Kalau perlu nanti kita bahas bareng sama nasabah yang udah pada nyicil emas. Nasabahnya mungkin Mas Dery aja. Kita dudukin. Kalau ada emang enggak, Mas Dery aja yang jadi nasabah kan belum beli emas kan? Oh siap. Saya jadi percaya. Tadi saya nggak percaya. Supaya jadi testimoni sekalian kan? Iya. Tadi saya nggak percaya maksudnya dalam artian karena nggak ada fisiknya, karena makanya saya tabayun langsung disaksikan sama teman-teman semua. Iya. Saya pindahin aset-aset. Fisik ya, fisik. All in gitu. Saya tambah fisik ya. Siap. Fisik itu kita men-treatnya fisik seperti karena ini standarnya bank, kita men-treatnya seperti standarnya uang, bahwa fisik itu setiap saat ada stok opnamnya, setiap saat kita cek. Iya. Iya kan? Iya. Alat monitoringnya juga ketat. Ya, pengelolaan juga ketat. Jadi sama dengan cara standarnya bank mengelola uang. Jadi nggak usah khawatir. Tadi pertanyaannya apakah emasnya ada? Ada. Karena sama halnya kalau Anda ke bank, uangnya ada kan? Iya. Kita treatment sama antara fisik emas dengan uang sama karena standar pengelolaan kita adalah standar pengelolaan bank. Iya, karena beliau udah ada ISO-nya teman-teman semua. Nah, ISO itu kan dari segi operation tuh harus benar-benar rapi banget ya. SOP-nya gitu kan, skemanya apa segala macam ya nggak mungkin kalau ada ISO tuh sembarangan. Bisa dijewer-jewerin ntar nih sama pihak-pihak terkait ya. Sama OJK pasti ditegur lah. Sama OJK disentil lah, disemprit langsung sama OJK ya. Siap Pak Dirut, terima kasih banyak. Terima kasih. Kita kasih solusi.